Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ayah dan bunda. Apa kabar? Semoga ayah dan bunda dalam keadaan sehat. Amin ya robbal alamin. Pembelajaran kita masih dilaksanakan secara daring. Oleh karena itu, Bu Guru berharap agar ayah dan bunda untuk selalu mendampingi ananda kita belajar dari rumah. Dan juga untuk selalu mengingatkan ananda kita agar mematuhi protokol kesehatan agar terhindar dari virus COVID-19 dan penyebaran wabah penyakit demam berdarah. Terima kasih ayah dan bunda. Baiklah anak ibu, apa kabar? Semoga anak ibu masih dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Anak-anak, hari ini kita akan memasuki pembelajaran keempat di tema 1, subtema 3. Anak ibu bisa lihat bukunya halaman 94 ya nak ya. Ayo mengamati. Nah, di sini anak ibu diminta untuk mengamati gambar ini nak ya. Gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga. Nah, ini teman kita siapa namanya nak? Kemarin yang rambutnya keriting. Iya, namanya Tony ya. Kalau anak ibu lupa bisa lagi lihat halaman yang waktu pertama sekali kita belajar ya. Teman kita Tony ini pada gambar pertama sedang apa dia nak ya? Coba kita baca bersama. Nah, anak ibu sebaiknya anak ibu selalu rajin belajar membaca di rumah dan menulis. Karena anak ibu bisa ikut bersama ibu membaca cerita yang ada pada buku kita ya. Mari dengarkan ibu membaca bagi anak ibu yang belum bisa membaca. Dan bagi anak ibu yang sudah bisa membaca, silakan dibaca bukunya di rumah setiap hari ya nak ya. Oke, kita mulai. Tony pulang bermain bola ya. Tubuh Tony kotor. Nah, ternyata Tony baru pulang main bola dan tubuhnya kotor. Kira-kira apa yang harus dilakukan Tony nak? Kita checklist ya gambarnya. Nah, yang mana kira-kira yang pertama ini dia. Nih, Tony pulang dari main bola, tubuhnya kotor. Lalu apa yang dilakukannya? Dia mencuci kakinya ya. Lalu setelah mencuci kaki Tony mengapa dia nak? Iya, dia makan ya, makan siang. Nah, anak ibu yang checklist nanti bukunya. Anak ibu tidak boleh ya. Ibu ambil dulu pensilnya. Mana pensil ibu tadi? Nah, ini. Jadi yang pertama Tony pulang ya dari main bola, tubuhnya kotor, ini yang pertama. Yang kedua lalu Tony mencuci kaki. Dan yang ketiga Tony makan. Nah, kita lanjutkan lagi bacaan di bawahnya. Kotoran mengandung banyak kuman. Kuman membawa penyakit ya. Jadi kotoran itu mengandung banyak kuman nak ya, pembawa penyakit. Jadi anak ibu harus sering-sering cuci kaki dan tangan ya. Namun jangan takut kotor, tubuh yang kotor bisa dibersihkan. Apakah anak ibu rajin membersihkan tubuh? Tentu saja harus rajin ya nak ya, supaya terhindar dari kuman dan penyakit. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Nah, baik anak ibu lanjut lagi di sebelahnya sayang ya, halaman 95. Kita amati lagi ini gambar siapa ini teman kita nak? Iya, Nina. Sedang apa Nina ini? Nah, Nina ini sedang mencuci tangan ya. Mari kita baca ceritanya. Nah, amati kegiatan Nina ya. Nina mencuci tangan. Nina selalu menjaga kesehatan tubuh. Nina rajin merawat tubuhnya. Seperti yang dicontohkan Nina yaitu mencuci tangan dengan benar. Tangan yang kotor harus dicuci ya nak ya. Nah, di bawahnya lagi Tony. Tony mengganti baju yang kotor ya. Setelah mandi, Tony memakai baju bersih. Baju kotor tidak baik untuk kesehatan. Baju kotor harus dicuci. Ayo jaga kebersihan bajumu. Nah, ini ya. Jadi kalau baju kita kotor harus diganti dan pakai pakaian yang bersih setelah mandi. Nih, Tony menggunakan pakaian bersih sehabis mandi. Dan badan Tony terasa sehat serta segar setelah mandi. Jadi anak ibu harus menjaga kesehatan tubuh dengan cara mencuci tangan, mandi, dan paling penting menjaga kebersihan
pakaian ya, karena pakaian yang bersih akan terhindar dari kuman pembawa penyakit. Ya nak ya, kita lanjutkan lagi. Oke, nah kita lanjut lagi 96 ya nak ya. Ayo bercerita. Nah, ini cerita Lili ya yang sedang memotong kuku bersama ibunya. Anak ibu juga harus rajin potong kuku. Kuku tidak boleh panjang ya sayang ya. Kuku harus bersih, harus dipotong pendek ya. Kita baca bersama, kita harus menjaga kebersihan tubuh ya. Semua bagian tubuh dijaga kebersihannya. Mencuci tangan dan kaki untuk menjaga kebersihan. Selain itu, kuku juga harus bersih. Nah, ini teman kita Lili ya, merawat kuku dibantu ibunya. Ibunya memotong kuku Lili. Menggunakan apa memotong kuku nak? Menggunakan pemotong kuku ya. Jadi setelah dipotong kuku menjadi bersih dan sehat. Nah anak ibu, kapan anak ibu memotong kuku? Nah siapa yang membantu anak ibu memotong kuku? Nah itu bisa anak ibu ceritakan ya nanti melalui pesan suara WhatsApp ya. Nanti akan ada tugasnya Iseng ya. Nah, kita lanjutkan dulu ya. Ini Nina mencuci tangan sebelum makan. Nah, gambar di bawahnya. Nina mencuci tangan sebelum makan menggunakan sabun. Supaya apa? Supaya tangan Nina bersih dan sehat. Nah, apakah anak ibu rajin mencuci tangan? Kapan anak ibu mencuci tangan? Nanti ceritakan juga melalui pesan suara voice note-nya ya, melalui WA ya sayang ya. Nah, gambar ketiga lagi. Ini teman kita Joni. Sedang apa Joni? Mencuci kaki. Nah, Joni mencuci kaki sebelum tidur. Joni mencuci kaki sampai bersih. Apakah anak ibu mencuci kaki juga sebelum tidur? Kapan anak ibu mencuci kaki anak ibu? Ceritakan juga melalui pesan suaranya nanti ya sayang ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Anak ibu ya, ayo menggambar. Nah, ini menggambar menggunakan jari lagi. Mandi teratur, tubuh pun sehat. Nah, jika tubuh sehat, belajar dan bermain jadi menyenangkan. Kemarin di pelajaran sebelumnya, anak ibu sudah belajar melukis menggunakan jari ya, menggunakan cat air atau kopi atau pewarna makanan lain yang sehat ya, yang tidak mengandung bahan bahaya. Nah, ini udah kita lakukan kemarin ya nak ya. Nah, jadi kalau ini tidak usah kita praktikkan lagi karena sebelumnya sudah kita praktikkan. Jadi kita lanjutkan saja lagi ya nak ya. Nah, ibu lihat lagi halaman 98 sayang ya. Nah, ayo berlatih. Berilah tanda checklist untuk kebiasaan yang baik. Menggosok gigi kebiasaan baik. Iya, ya, kita checklist. Hanya ibu yang checklist. Anak ibu tidak boleh. Bukunya harus dirawat ya. Yang B, mencuci tangan yang dilakukan Nina juga kebiasaan baik. Ini Tony mandi juga merupakan kebiasaan baik. Nih, Tony makan apa ini? Donat. Tidak boleh ya, sering-sering karena merusak kesehatan gigi. Es krim juga tidak boleh sering-sering karena merusak kesehatan gigi. Kalau memotong kuku, ini kebiasaan baik. Nah, kita lanjut lagi nomor 2. Lili selalu merawat kukunya. Kuku Lili dipotong menggunakan pemotong kuku. Kuku Lili menjadi bersih dan sehat. Nah, apa yang terjadi jika Lili tidak merawat kukunya? Pasti akan banyak kuman dan menyebabkan Lili sakit. Iya, pintar anak ibu ya. Nomor 3. Lingkari benda yang digunakan untuk melukis menggunakan jari. Nah, yang A ini cat air. Ini yang kita gunakan untuk melukis menggunakan jari. Yang B ini pensil warna ya. Ini tidak menggunakan jari. Maksudnya tidak menggunakan jari, tidak seperti yang kita praktikkan kemarin ya. Ini yang C kuas. Nah, ini juga tidak. Jadi yang digunakan
Untuk melukis menggunakan jari adalah yang A, ya. Kita lanjutkan lagi halaman sebelahnya. Lingkari jawaban yang tepat. Membersihkan badan sebaiknya menggunakan apa, Nak? Sampo, sabun, atau pasta gigi? Tentu saja sabun. Kalau anak ibu keramas sebaiknya menggunakan apa? Sampo, sabun, atau pasta gigi? Tentu saja sampo. Menggosok gigi sebaiknya menggunakan apa, Nak? Sampo, sabun, pasta gigi? Tentu saja pasta gigi. Nah, kebersihan tubuh harus dijaga. Contohnya, mencuci tangan sebelum makan, mengganti pakaian yang bersih setelah mandi, ya. Dan baju yang kotor juga perlu dicuci. Nah, menggunakan pakaian yang bersih, ya. Lalu, kalau kita menggambar, anak ibu bisa menggunakan cat air, oke? Nah, terima kasih kepada ayah dan bunda serta anak ibu. Nanti akan ibu kirim tugasnya, ya. Mohon bantuan kepada ayah dan bunda untuk selalu mendampingi Ananda kita belajar dari rumah. Assalamualaikum, sampai jumpa.